Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Rosmerinta Lukas dengan NIM B2406466, kelas 02D, Prodi S1 Kebidanan Lanjutan, Universitas Megabuana Palopo. Pada video ini saya akan membahas tentang praktik otonom bidan pada ibu hamil dengan anemia. Anemia pada ibu hamil adalah kondisi medis yang cukup umum, dan jika tidak ditangani dengan tepat, bisa mempengaruhi kesehatan ibu dan janin. Bidan memiliki peran penting dalam mendeteksi, mengelola, dan memberikan edukasi kepada ibu hamil yang mengalami anemia. Praktik otonom bidan dalam hal ini melibatkan tindakan yang dapat dilakukan tanpa pengawasan langsung dari dokter, namun tetap berfokus pada keselamatan ibu dan janin. Langkah-langkah yang dapat diambil oleh bidan dalam praktik otonom pada ibu hamil dengan anemia. Yang pertama yaitu mengidentifikasi gejala anemia. Yang pertama, tanda-tanda fisik anemia seperti kelelahan berlebihan, kulit pucat, sesak napas, pusing, dan pingsan. Yang kedua, riwayat medis, di mana bidan harus mengidentifikasi apakah ibu memiliki riwayat anemia, gangguan pencernaan, atau masalah gizi yang dapat mempengaruhi kadar hemoglobin. Langkah yang kedua yaitu pengukuran tekanan darah dan berat badan. Yang pertama, memantau tekanan darah, di mana ibu hamil dengan anemia perlu dipantau untuk mencegah kondisi seperti hipertensi gestasional atau preeklamsia yang dapat memperburuk anemia. Kemudian pemantauan berat badan, pertambahan berat badan yang tidak sesuai dengan standar kehamilan dapat menjadi indikator adanya masalah nutrisi. Langkah yang ketiga yaitu pemeriksaan laboratorium, yaitu dengan tes hemoglobin untuk mengonfirmasi diagnosis anemia dan memberikan edukasi tentang tes lanjutan untuk memastikan kadar hemoglobin tetap normal selama kehamilan. Langkah yang keempat adalah dengan memberikan edukasi tentang gizi dan suplementasi, seperti edukasi tentang pola makan sehat, edukasi tentang suplemen zat besi, dan edukasi tentang makanan yang menghambat penyerapan zat besi. Asuhan yang kelima yaitu pemantauan dan penilaian berkala, yaitu dengan melakukan pemantauan rutin untuk mengevaluasi respon terhadap perawatan dan asupan suplemen zat besi. Jika anemia tidak membaik atau gejala semakin parah, bidan akan merujuk ke dokter untuk penanganan lebih lanjut. Yang berikut, mengobservasi tanda-tanda komplikasi. Pemantauan terus-menerus untuk gejala-gejala seperti sesak napas, pusing, atau nyeri sangat penting untuk mencegah komplikasi yang lebih serius. Yang keenam yaitu intervensi pada anemia berat. Rujukan ke dokter. Jika ibu hamil mengalami anemia berat, bidan harus merujuk ibu ke dokter atau rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut yang mungkin termasuk transfusi darah atau pengelolaan medis lainnya. Tindak lanjut intensif, ibu hamil dengan anemia berat perlu mendapatkan perhatian medis lebih lanjut dan pengobatan intensif yang mungkin melibatkan suplemen zat besi dalam dosis tinggi atau bahkan transfusi darah. Yang ketujuh, pencegahan anemia pada kehamilan selanjutnya. Memberikan edukasi untuk kehamilan berikutnya, bahwa ibu harus menjaga pola makan sehat dan suplemen zat besi sejak awal kehamilan guna mencegah anemia di masa mendatang. Kemudian memberitahukan tentang pentingnya pemeriksaan prenatal agar anemia dapat terdeteksi sedini mungkin. Yang kedelapan yaitu memberikan dukungan emosional dan psikososial.
memberikan konseling pada beberapa ibu hamil yang mungkin merasa cemas tentang kondisi kesehatan mereka atau janinnya. Bidan dapat memberikan dukungan emosional untuk mengurangi kecemasan dan membimbing ibu dalam memahami pentingnya pengelolaan anemia selama kehamilan. Kemudian, memberikan motivasi untuk kepatuhan pengobatan. Langkah yang ke-9 yaitu dengan berkolaborasi dengan tim kesehatan. Meskipun praktik otonom bidan cukup luas, dalam beberapa kasus, kolaborasi dengan dokter atau spesialis gizi mungkin diperlukan untuk pengelolaan anemia yang lebih kompleks, terutama jika terjadi anemia berat atau disertai dengan komplikasi lain seperti infeksi atau gangguan pencernaan. Langkah yang ke-10 yaitu pengelolaan anemia yang disertai kondisi lain, yaitu anemia akibat infeksi, di mana bidan harus waspada terhadap kemungkinan anemia yang disebabkan oleh infeksi seperti malaria atau parasit usus yang lebih sering terjadi di daerah tertentu. Pada kasus ini, pengobatan dengan obat anti parasit harus dilakukan oleh tenaga medis yang berkompeten. Kemudian anemia defisiensi vitamin B12 atau folat, di mana bidan juga perlu mengenali jenis anemia lain yang mungkin membutuhkan suplementasi vitamin B12 atau folat selain zat besi. Praktik otonom bidan dalam pengelolaan anemia pada ibu hamil melibatkan langkah-langkah preventif, edukatif, dan pemantauan kondisi kesehatan ibu secara berkala. Tindakan bidan dapat meliputi pemeriksaan awal, edukasi gizi, pemberian suplemen zat besi, serta pengawasan terhadap perkembangan kondisi ibu hamil. Jika diperlukan, bidan harus merujuk ibu ke dokter untuk intervensi yang lebih kompleks dan memastikan ibu dan janin tetap dalam kondisi yang sehat. Terima kasih.